Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Nur Khalifah. Saya mengikuti program dari Kemendikbud berupa Kampus Mengajar Angkatan 2 dan ini merupakan hasil presentasi output guna untuk memenuhi persyaratan konversi mata kuliah PLP 2. Hasil output konversi mata kuliah PLP ini terdiri dari 3, yaitu laporan berupa laporan minggu pertama hingga minggu kelima mengenai kegiatan yang kami lakukan. Kemudian ada artikel, buletin pengembangan perangkat pembelajaran, serta video dokumentasi mengenai kegiatan yang dilakukan selama minggu pertama hingga minggu kelima yang telah saya upload di YouTube. Untuk linknya akan saya sertakan di tabel yang telah disediakan oleh Ibu Efri selaku DPL kami. Baiklah, langsung saja kita masuk pada output pertama. Ini merupakan output luaran saya yang berupa laporan. Kebetulan saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 2 dari Kemendikbud, dan laporan ini saya gunakan sebagai salah satu syarat untuk konversi mata kuliah PLP. Dan laporan ini berisikan laporan dari minggu pertama hingga minggu kelima. Jadi laporan selama 1 bulan Agustus ini akan saya bahas satu persatu dari minggu pertama hingga minggu kelima, bagaimanakah kegiatan yang saya lakukan dengan tim Kampus Mengajar yang ada di SDN Tegalsari 04. Nah, pada minggu ke-1 atau pertama itu dimulai dari tanggal 2 sampai 7 Agustus 2021. Nah, di sini telah kami tulis waktu penerjunan dan waktu pelaksanaan observasi awal. Waktu penerjunan kami dimulai pada tanggal 2 Agustus 2021. Di mana kami menuju ke kantor Dinas Pendidikan Sukoharjo untuk melakukan koordinasi, pengarahan, dan meminta surat tugas dari Dinas Pendidikan. Kemudian dilanjut kami survei ke SDN Tegalsari 04 untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan surat tugas dan menjelaskan keperluan kami dikarenakan pihak sekolah itu belum tahu mengenai program Kampus Mengajar ini. Maka kami ke sana dulu untuk menjelaskan maksud dan tujuan kami dari program Kampus Mengajar. Kemudian pada tanggal 3 Agustusnya kami tidak hadir ke sekolah, namun kami mempersiapkan semuanya dan berkoordinasi bersama teman satu kelompok yang mengabdi di satu sekolah yang sama beserta Ibu Sri Utaminingsih, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbingan lapangan kami dalam program Kampus Mengajar Angkatan 2. Untuk hari Rabu pada 4 Agustus kami hadir ke sekolah dan berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru serta mengenal lingkungan sekolah. Jadi kita melakukan adaptasi terlebih dahulu sebelum nantinya kami akan mengabdi di sekolah tersebut. Jadi benar-benar full seminggu, minggu awal ini kami melakukan koordinasi, menjelaskan tugas dan maksud tujuan kami, serta mengenal satu sama lain dan saling sharing dengan ibu, bapak guru, serta DPL kami, seperti itu. Nah, metode observasi awal yang kami lakukan itu dengan metode wawancara dan pengamatan lapangan. Nah, metode observasi awal yang kami lakukan, yang pertama ada metode wawancara dan pengamatan lapangan. Kami melakukan wawancara bersama pihak sekolah terlebih dahulu, yaitu kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu kendala apa saja yang dialami pihak sekolah, baik itu dari para siswa maupun hambatan dari para guru. Kemudian kita juga melaksanakan observasi berupa pengamatan langsung atau pengamatan lapangan, di mana kami melaksanakan survei untuk mengetahui seperti apa kondisi sekolah, kondisi kelas, perpustakaan, dan fasilitas lain yang ada di sekolah. Dengan perpaduan dua metode tersebut, kami harap dapat
melakukan analisis mendalam terkait apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pihak sekolah. Jadi, saya dan tim kampus mengajar angkatan 2 di SDN Tegalsari 04 dapat membantu sesuai dengan sasaran sekolah tersebut yang dibutuhkan. Untuk hasil observasi awal yang kami dapat di minggu pertama, kami mendapatkan data administrasi data siswa ditangani langsung oleh guru kelas masing-masing. Dan ketika di lapangan, saya dan tim melihat bahwa ada urusan administrasi yang memang perlu untuk dilakukan, yakni pembenahan perpustakaan dan penomoran buku. Untuk buku-buku di sini sudah cukup banyak, namun karena tidak ada petugas perpustakaan dan sedang pandemi pula, maka perpustakaan di SDN Tegalsari 04 kurang terurus. Apalagi dengan kondisi perpustakaan yang atapnya bocor, jadi banyak sekali buku-buku yang rusak sehingga kami perlu mensortir buku-buku yang layak masih bisa dipakai dan yang tidak bisa dipakai, seperti itu. Untuk organisasi sekolah, data yang kami dapat yaitu ekstrakurikuler yang ada di SDN Tegalsari 04, yaitu ada pramuka dan dokter kecil. Namun, adanya pandemi ini membuat kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi yang ada tidak dapat berjalan dengan baik dan terjeda sementara. Kemudian adaptasi teknologi dari siswa itu kurang maksimal, apalagi pembelajaran daring sekarang ini, dikarenakan tidak semua siswa mempunyai handphone atau laptop untuk sarana pembelajaran online. Nah, ini merupakan salah satu tantangan bagi kami, apalagi di sana itu termasuk sekolah yang terletak di pelosok, di mana sinyal itu juga jarang sekali dapat lancar seperti itu. Nah, untuk itu dari observasi minggu pertama ini kami mendapatkan ide atau rencana kegiatan yang akan kami lakukan. Ini merupakan lampiran minggu pertama mulai dari bangunan sekolah, dinas pendidikan, dan kita berfoto dengan guru-guru sekolah seperti itu. Ini merupakan kondisi dari sekolah tersebut. Kondisi perpustakaan seperti itu. Oh ya, dan ini merupakan foto di mana kami melakukan penyerahan tugas dari DPL, yaitu Ibu Sri Utaminingsih kepada pihak sekolah. Dilanjut di laporan minggu kedua. Setelah kami melakukan observasi selama 1 minggu, sekolah merupakan sekolah yang ada di pelosok, tidak semua mempunyai HP, dan anak-anak juga ingin sekolah, tetapi tidak ada fasilitas yang mendukung sehingga saya dan tim teman-teman kampus mengajar di SDN Tegalsari 04 melaksanakan kegiatan pembelajaran secara home visit yang tentunya mematuhi prokes. Ini merupakan foto dari kegiatan yang kami lakukan. Jadi ini adik-adik itu dipisah-pisah. Untuk kelas 5 itu berada di kelas, kemudian di kelas 1 itu ada di pelataran masjid, kelas 6 juga ada di pelataran masjid yang berbeda, dan untuk kelas 3 itu berada di rumah warga, serta kelas 4 juga berada di rumah warga. Untuk minggu ke-3 sampai ke-5 kami juga berfokus pada pembelajaran home visit yang kami lakukan. Kami juga melaksanakan kegiatan untuk membantu adaptasi teknologi untuk adik-adik dan guru-guru yang ada di sana. Salah satunya kami melaksanakan AKM. Salah satunya kami juga melaksanakan
Salah satunya kami membantu salah satunya adaptasi teknologi yang kami bantu yaitu kepada siswa kelas 5 sebagai pengenalan awal sekaligus untuk pembekalan AKM yang akan datang. Jadi pada hari itu kami melaksanakan pengenalan laptop serta pengoperasiannya dan pengoperasian Microsoft Word kepada adik-adik kelas 5. Nah, adik-adik itu sangat excited sekali belajar mengenai laptop Microsoft Word dan happy sekali ketika dia belajar mengetik seperti itu. Nah, kemudian kami juga melaksanakan upacara online ketika tanggal 17 Agustus 2021 di mana merupakan hari ulang tahun negara Republik kita tercinta, seperti itu. Oke. Selain kita mengajar, membantu adaptasi teknologi, membantu administrasi sekolah, kami juga melaksanakan kegiatan di luar sekolah, yakni ada sharing session bersama DPL, di mana di situ juga membahas kegiatan apa saja yang telah kami lakukan, apa kekurangannya, dan bagaimanakah rancangan yang akan kami lakukan di kedepannya untuk memperbaiki kegiatan atau hal yang telah kami lakukan agar lebih baik dan terfokus tersasar untuk membantu sekolah SDN Tegalsari 04. Seperti itu. Ini merupakan lampiran foto kegiatan ketika kami melaksanakan pengenalan pengoperasian laptop dan penggunaan Microsoft Word untuk adik-adik kelas 5. Nah, dan ini merupakan kegiatan home visit kelas 4. Kami melaksanakan home visit kelas 4 di pelataran rumah adik di warga. Ini merupakan lampiran kegiatan ketika kami melaksanakan upacara online untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-76. Dan ini merupakan foto bersama Bapak Ibu Guru SDN Tegalsari 04. Ini merupakan kegiatan sharing session bersama DPL. Ini rutin kami laksanakan selama seminggu sekali untuk membahas kegiatan yang telah kami lakukan dan bagaimanakah lanjutan dari program yang akan kami lakukan, begitu. Oke, di laporan minggu keempat hingga minggu kelima pun masih sama, kita berfokus pada home visit dan penataan ulang, membantu administrasi serta membantu adaptasi teknologi. Di minggu keempat ini, guru dan tim kampus mengajar menginstal aplikasi Pusmenjar dan melakukan sosialisasi serta pengenalan penggunaan aplikasi kepada adik-adik kelas 5 yang nantinya akan melaksanakan AKM. Ini merupakan kegiatan selama minggu keempat. Ini tampak perpustakaan yang sedang kami bereskan. Sangat berantakan sekali dan benar-benar kami mensortir satu persatu buku yang layak dipakai dan sudah tidak bisa dipakai, seperti itu.
Nah, ini kegiatan ketika kita menginstal aplikasi Pusmenjar untuk melaksanakan persiapan simulasi kegiatan AKM kelas 5. Nah, selanjutnya kita melaksanakan sosialisasi kepada adik-adik kelas 5. Di sini adik-adik masih terlihat sangat bingung karena baru pertama kali melihat aplikasi dan akan mengoperasikan aplikasi ini. Nah, di minggu kelima, di sini kami melaksanakan kegiatan AKM dan memperdalam pemahaman siswa untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 sebelum UTS. Karena di minggu ke-6 siswa dan siswi di sini akan UTS. Nah, ini merupakan kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian ini rapat kecil sebelum simulasi AKM. Oke, dan ini merupakan kegiatan simulasi AKM. Adik-adik kelas 5 sangat bersungguh-sungguh adik-adiknya dan sangat semangat sekali melaksanakan simulasi AKM. Meskipun kendala jaringan yang sangat-sangat hambatan yang paling besar, bukan jaringan seperti itu. Oke, ini merupakan kegiatan belajar mengajar kelas 3 yang ada di pelataran rumah warga. Seperti itu. Nah, jadi selama 5 minggu kita melaksanakan kegiatan mulai dari observasi, kita lakukan selama 1 minggu, adaptasi, pengenalan, dan segala macam. Kita akhirnya dapat merancang program seperti home visit yang kami lakukan dan membantu adaptasi teknologi serta adaptasi administrasi sekolah maupun guru di SDN Tegal Sari 04. Di minggu pertama sampai kelima kami melakukan kegiatan tersebut. Dan ini merupakan output luaran yang kedua, di mana merupakan buletin pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kebetulan saya dan tim mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 ini sama-sama berasal dari universitas dan fakultas yang sama, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami hanya beda prodi saja sehingga kami dapat bekerja sama dalam pembuatan buletin pengembangan perangkat pembelajaran ini. Kami di sini mengambil judul Pembelajaran home visit sebagai strategi dalam meningkatkan efektivitas belajar siswa di masa pandemi. Nah, ini kami ambil sesuai dengan program yang kami laksanakan di SDN Tegal Sari 04, yaitu program home visit seperti itu. Secara tidak langsung, guru itu dituntut untuk mengembangkan kemampuan kemajuan digital untuk bisa melaksanakan pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, tetapi semua itu ada kekurangan dan hambatannya untuk dilakukan di SDN Tegal Sari 04. Salah satunya apa? Salah satunya fasilitas seperti handphone, laptop, dan sinyal yang sangat sulit kami dapatkan di sana, seperti itu. Hingga akhirnya memutar otak apa yang harus kami lakukan agar kegiatan belajar mengajar itu dapat belajar dengan lancar dan siswa-siswi itu mendapatkan ilmu yang semestinya mereka dapatkan, sehingga home visit inilah yang kami gunakan sebagai cara untuk memberikan ilmu kepada siswa dan siswi di SDN Tegal Sari 04. Latihan ini dilakukan kami di SDN Tegal Sari 04 selama 1 bulan pada tanggal 2 Agustus dimulainya hingga akhir Agustus. Guru menyampaikan bahwa nilai asesmen siswa selama pembelajaran daring menunjukkan nilai yang sangat tinggi, bahkan sempurna pada hampir seluruh siswa. Namun menurut guru, hal ini justru menimbulkan sebuah anggapan bahwa nilai asesmen tersebut bukan murni hasil dari pekerjaan siswa, melainkan hasil pekerjaan dari orang tuanya. Dari wawancara kami
Dengan 15 siswa acak, 11 dari siswa mengiyakan pernyataan bahwa hasil dari tugas dan asesmen mereka selama pembelajaran daring adalah hasil dari pekerjaan orang tuanya atau anggota keluarga lain maupun jawaban yang didapatnya dari browsing internet. Dalam menanggapi hal tersebut, kepada guru, kami menyampaikan penilaian mengenai pemahaman materi siswa ketika pembelajaran seperti disampaikan di atas. Guru juga sependapat bahwa pemahaman siswa jauh lebih penting daripada sekedar nilai tugas. Kesimpulan yang kami lakukan pada analisis penelitian ini yaitu pelaksanaan pembelajaran home visit dengan tetap memperhatikan penerapan model pembelajaran dan alat peraga mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemahaman materi siswa. Pemilihan model pembelajaran dan alat peraga yang sesuai juga mampu meningkatkan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran meskipun dengan pembatasan kegiatan kaitannya dalam hal penerapan protokol kesehatan. Seperti itu.